Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Imran SEMAK selaku pembimbing mata kuliah pengantar akuntansi yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan materi kami yang berjudul Akuntansi Perusahaan Dagang. Baiklah, saya atas nama Afifatun Naziro selaku pemateri pertama. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang terdiri dari macam-macam perusahaan dagang, kegiatan usaha, pendapatan usaha, beban utama, transaksi perusahaan dagang, syarat penyerahan barang, dan syarat pembayaran barang. Saya ambil contoh salah satunya mengenai macam-macam perusahaan dagang, yaitu macam-macam perusahaan dagang terbagi menjadi dua. Yang pertama, pedagang besar. Pedagang besar adalah pedagang yang membeli barang dari pabrik kemudian menjualnya kepada pedagang kecil, contoh grosir. Yang kedua, pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar lalu menjualnya ke konsumen, contoh warung, kios, dan swalayan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Desriana Ramadhani. Kepadanya saya persilahkan. Saya Desriana Ramadhani, NIM 190501010101. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bagian 2 atau B. Jurnal Transaksi Perusahaan Dagang. Jurnal Transaksi Perusahaan Dagang itu terbagi atas 5 bagian. Yang pertama itu jurnal pembelian. Jurnal pembelian merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang dan barang lainnya yang berhubungan dengan perusahaan dagang secara kredit. Dan yang kedua itu jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pengeluaran uang kas atau tunai atau setara uang tunai. Contohnya itu pengeluaran kas setara uang tunai antara lain yaitu cek, kwitansi, dan biljet giro. Yang ketiga itu jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Yang keempat itu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas atau tunai atau setara uang tunai. Dan yang kelima atau yang terakhir itu merupakan jurnal umum. Jurnal umum itu digunakan untuk mencatat selain transaksi yang dicatat pada jurnal khusus. Contohnya yaitu transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus adalah retur pembelian dan pengurangan harga atau retur penjualan dan pengurangan harga dan transaksi-transaksi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurti Saini akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Yang pertama, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya setelah adanya transaksi-transaksi selama periode tertentu. Jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode pada saat akan menyusun laporan keuangan. Tujuan dari proses penyesuaian adalah untuk mengukur keuntungan usaha secara tepat agar setiap rekening real, khususnya rekening-rekening aktiva dan utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, agar setiap rekening nominal atau biaya dan penghasilan menunjukkan biaya dan penghasilan yang diakui dalam suatu periode. Contoh penulisan jurnal penyesuaian terdapat dalam makalah kami pada halaman 8 dan 9. Yang berikutnya adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode setelah penyusunan neraca lanjut dan laporan keuangan. Datanya dapat diambil dari neraca lanjut, laporan laba rugi,
laporan perubahan nominal, dan buku besar. Fungsi dari jurnal penutup adalah untuk menghilangkan perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan, biaya, price, dan saldo laba atau rugi. Dengan adanya jurnal penutup, maka perkiraan-perkiraan tersebut akan tanpa saldo. Dengan adanya jurnal penutup, maka perkiraan-perkiraan tersebut tadi akan tanpa saldo sehingga tidak dapat dibuka lagi pada awal periode berikutnya. Adapun contoh penulisan jurnal penutup terdapat dalam makalah kami pada halaman 11. Sekian, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bagian 4 atau D. Laporan keuangan perusahaan dagang. Pada tahap laporan keuangan perusahaan dagang terdapat perhitungan harga pokok penjualan atau disebut dengan HPP. Laporan keuangan perusahaan meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan neraca. Yang pertama yaitu harga pokok penjualan atau HPP. HPP adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan dagang untuk memperoleh barang yang akan dijual atau harga perolehan atas barang dagang yang dijual. Manfaat HPP yaitu sebagai dasar penentu harga jual dan mengetahui laba yang diinginkan perusahaan. Konsep perhitungan HPP yaitu yang pertama, pembelian bersih sama dengan pembelian plus beban angkut pembelian dikurang retur pembelian dan pengurangan harga plus potongan pembelian. Yang kedua, barang tersedia untuk dijual atau BTUD sama dengan persediaan barang dagang barang awal plus pembelian bersih. Yang ketiga, HPP sama dengan barang tersedia untuk dijual atau BTUD dikurang persediaan barang dagang akhir. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi menyajikan informasi pendapatan dan beban perusahaan dagang pada satu periode akuntansi. Laporan keuangan disajikan dalam bentuk single step dan multi step. Adapun penyusunan perusahaan dagangnya yaitu yang pertama, penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang potongan penjualan plus retur penjualan. Dan yang kedua, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang dengan HPP. Yang ketiga, laba bersih sebelum pajak dikurang dengan beban usaha. Dan yang keempat, laba bersih sesudah pajak sama dengan laba bersih dikurang pajak penghasilan atau beban pajak. Dan yang ketiga, laporan perubahan modal atau disebut dengan ekuitas. Laporan perubahan modal itu menyajikan perubahan ekuitas perusahaan dagang selama satu periode akuntansi. Perubahan modal dipengaruhi perolehan laba rugi dan pengambilan price. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu neraca. Neraca itu menyajikan informasi harta atau aset, utang atau liabilitas, dan modal atau disebut dengan ekuitas. Perusahaan dagang selama satu periode akuntansi, neraca menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dagang. Penyusunan neraca yaitu menerapkan prinsip keseimbangan antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Jualan. Dan yang kedua, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang dengan HPP. Yang ketiga, laba bersih sebelum pajak dikurang dengan beban usaha. Dan yang keempat, laba bersih sesudah pajak sama dengan laba bersih dikurang pajak penghasilan atau beban pajak. Dan yang ketiga, laporan perubahan modal atau disebut dengan ekuitas. Laporan perubahan modal itu menyajikan perubahan ekuitas perusahaan dagang selama satu periode akuntansi.
Perubahan modal dipengaruhi perolehan laba rugi dan pengambilan price. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu neraca. Neraca itu menyajikan informasi harta atau aset, utang atau liabilitas, dan modal atau disebut dengan ekuitas. Perusahaan dagang selama satu periode akuntansi, neraca menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dagang. Penyusunan neraca yaitu menerapkan prinsip keseimbangan antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Sekian dari pemaparan materi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.